wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat Allah kita telah dapat menghirup udara, mengeluarkan nafas seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Salawat berangkaian salam tak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Panglima di waktu perang, Imam di waktu salat, beribukan Siti Aminah, berayakan Abdullah, jantung hati Siti Khadijah, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah yang sama-sama kita hormati hadirin dan hadirat, teman-teman, kakak-kakak, wargaku semuanya yang ada di rumah. Baiklah, langsung saja masuk ke tema ceramah kita hari ini yang berjudul Berita Hoak. Hoak adalah berita yang dibuat dengan tujuan yang jahat. Berita hoak dapat mengakibatkan adu domba atau perselisihan antar umat Islam. Mungkin bertanya-tanya, mengapa seseorang bisa mendapatkan informasi dengan cepat? Mengapa masyarakat juga mudah percaya dengan informasi tersebut? Di hal ini jawabannya tidak jauh lagi yang namanya media sosial. Tidak asing lagi bagi kita yang namanya Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Line, dan lain sebagainya. Dari media sosial tersebutlah seseorang bisa dapat mendapatkan informasi yang informasi tersebut belum tentu akurat, sehingga menyebabkan berita hoak menyebar di kalangan masyarakat, mengakibatkan adu domba. Oleh karena itu, penting bagi diri kita untuk menghindarkan berita hoak, untuk tidak ikut-ikutan dengan berita hoak tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, tabayun. Tabayun adalah meneliti, menyeleksi apakah berita itu benar-benar terjadi atau tidak. Apakah berita itu sudah terjadi atau tidak, maka itu penting bagi kita agar kita tidak terjerumus kepada hal yang namanya hoax. Tabayun merupakan salah satu cara untuk menjauhkan diri kita dari berita hoax. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauliman bijahalatin fatusbihu ala fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu berita yang fasik, maka telitilah atau tabayun apakah berita itu benar-benar terjadi atau tidak, agar kamu tidak terjerumus kepada hal yang sesat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita menghindari sikap tabayun, agar kita tidak terjerumus kepada yang namanya hoax. Cara yang kedua untuk menghindari berita hoax adalah dengan menganalisis dan menyimpulkan. Maksudnya adalah kita harus meneliti, menyeleksi dari manakah berita hoax itu, siapa penulisnya, kapan dijelaskannya, kapan terjadi
jika kita dengarkan atau kita lantunkan, kebenaran itu kan harganya mahal. Betul. Kedua, untuk menghindari berita hoak adalah dengan menganalisis dan menyimpulkan. Maksudnya adalah kita harus meneliti, menyeleksi dari manakah berita hoak itu, siapa penulisnya, kapan dijelaskannya, kapan terjadinya, semuanya harus jelas. Kan jika kita dengarkan atau kita lantunkan, kebenaran itu kan harganya mahal. Betul tidak? Tentunya betul. Cara yang ketiga untuk menghindari berita hoak adalah dengan menjauhkan akun-akun anonim. Nah hadirin, akun-akun anonim adalah akun palsu yang dibuat dengan tujuan yang jahat sehingga menyebabkan adu domba. Tetapi jika kita lihat, akun anonim dapat memberikan dua dampak, dampak positif dan dampak negatif. Contoh dampak positifnya yaitu seseorang bisa mengembangkan ilmunya dalam membuat suatu puisi, mencurahkan hati mereka kepada hal-hal yang baik. Akan tetapi yang parahnya lagi dampak buruknya. Dampak buruknya yaitu seseorang bisa menjerumuskan seseorang membuat akun palsu sehingga menyebarkan berita-berita yang orang itu sendiri tidak mengenalinya. Oleh karena itu penting bagi diri kita untuk menjauhkan diri dari berita hoak agar kita tidak terjerumus kepada yang namanya perselisihan dan adu. Baiklah, sekian yang dapat disampaikan. Jadi, kesimpulan yang didapat dalam ceramah ini adalah mari kita menjauhkan berita hoak. Yang pertama dengan tabayun, yang kedua menganalisis dan menyimpulkan, yang ketiga jauhkanlah akun-akun anonim jika kamu tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Sekian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Diakhiri dengan sebuah hiburan. Ayo kita mencegah berita hoak dengan tabayun menganalisis dan jauhkan akun-akun anonim. Kaisarang bakilek-kilek dilipe ampe-ampe, bukan ceramah ambo nan pendek, hanya itu nan dape.